Halo semuanya, selamat datang di channel Advent Christina. Nah, di samping saya ini sudah ada mobil listrik teranyar, terkeren setanah air ya. Kalau bukan lagi namanya BYD Denza D9. Sebentar lagi saya akan mereview dari mobil ini, bagaimana impresi berkendaranya, fitur-fitur yang diberikan, bagaimana nanti kita lihat desain dan lekukannya seperti apa. Oke, simak terus video ini teman-teman, dan kita akan mereview dari BYD Denza D9. Oke, kita ngomongin soal dari mobil listrik BYD Denza D9 yang ada di samping saya. Wow, ini mobil ini benar-benar sangat nyentrik banget ya kalau dilihat dari seginya, desainnya, kemudian sampingnya, kemudian sampai belakang. Nah, rasanya kalau mobil ini disandingkan dengan Alphard ya, Alphard lebih kalah jauh ketimbang ini. Nah, kalau untuk dari segi fisiknya, segi dimensi ya, ngomong-ngomong soal dimensi, panjang, lebar, tinggi ya, ini dia panjangnya sekitar 5,2 meter. Kalau Alphard dia ya mungkin kurang dari itulah. Karena ini sesungguhnya mobil MPV premium terpanjang di Indonesia. Oke, nah jadi kalau kita lihat ya, untuk dari dimensinya, dari depannya deh dulu, depannya gitu ya. Ini dia punya desain ciri khas tersendiri dari mobil ini ya. Sedangkan juga di tengahnya ini ada logo Denza-nya ya. Kalau kita lihat logonya itu seperti mirip-mirip, dia itu kayak pakai dasi, tapi di sini itu warna biru aksennya gitu. Mirip-mirip seperti kayak logo ini ya, Xbox ya. Kalau Xbox itu warnanya hijau, kalau Denza ini warnanya biru gitu. Terus grillnya ya, grillnya nih dia seolah-olah kayak punya apa namanya ketegasan ya, antara garis-garis di bagian sini dia bentuknya vertikal gitu. Jadi kalau kita lihat ini dia memang sudah mewakili ciri khas dari mobil yang dipakai untuk saat ini ya, sifatnya ini dia desainnya desain kekinian gitu. Oke. Kalau kita lihat sini ya, dari kap mesinnya, kemudian sampai ke bawah gitu. Kalau Denza itu dia punya ciri khas dia tegak. Kalau untuk Alphard ya, dia itu kap mesinnya tuh agak melandai sedikit ya, gitu. Kalau ini enggak, dia tegak, kemudian turun melandai sini. Nah, itu ciri khas dari mobil Denza D9 gitu. Terus kalau kita lihat dari lampu ya, dari lampu ini ya, tuh keren kan? Dia nggak ada persisnya ya dengan Toyota Alphard gitu ya. Dia memang desainnya tuh bagus banget, keren gitu. Lampunya sudah memakai full LED ya. Kemudian lampu di sininya tuh ya ada aksen warna goldnya juga. Kemudian lampu jarak jauhnya nanti kita tes juga ya, lampunya seperti apa. Kemudian kalau kita lihat untuk pembenaran cahayanya itu benar-benar merata gitu, merata banget. Dan di sini juga ya, aksen aluminium grillnya itu kelihatan banget ya dari sini sampai ke bawah. Kemudian ada side light-nya juga. Nah, untuk dari lampu ini ya, lampu sennya, ini dia terletaknya di bawah, bukan di atas. Lampunya di bawah ya untuk lampu sennya. Kemudian kalau dia nyala lampunya tuh dia running light namanya ya, running light dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, sebaliknya gitu ya. Kemudian kalau untuk di bagian bawah ini juga sudah ada radarnya, kemudian di bawah di atas sana juga ada radarnya. Kemudian kalau di balik sini ya, nah di sini nih, ini aluminium grillnya tuh keren banget gitu. Terus ini juga ya sampai ke bawah gitu, keren banget. Juga di sini ada corner sensornya. Ada berapa ya kira-kira? Kalau kita lihat ini sekitar 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 itu, teman-teman. Oke. Nah, langsung kita lihat untuk bagian desain sampingnya itu seperti apa ya. Untuk bagian desain sampingnya ya, ini tuh dia panjangnya gila, bener-bener panjang banget gitu. Dari sampai sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, benar juga ya. Klaim dari BYD Denza ini dia punya panjang 5-nya tuh baru sampai sini loh teman-teman. Kalau sampai sini udah 2 ya sekitar
2 sentian ya. Totalnya panjangnya 5,2 meter. Wow, ini gila banget nih. Mobil panjang banget ya gitu. Terus kemudian di sini ya, di sampingnya ya, aluminium grill ya. Kemudian aksen-aksen chrome-nya juga sampai sini ya, sampai ke depan gitu. Sampai ke sini juga di bagian bawah gitu ya. Ini keren banget. Ada aksen 3 garis di sini. Kemudian kalau kita bisa lihat ya, bagian sampingnya untuk bannya gitu. Nah, konon katanya kalau ban yang ketebalan seperti ini, untuk peleknya dia berbentuk bulat kecil ya dimensinya, itu katanya empuk sih gitu. Nanti kita coba ya, apakah beneran empuk? Seempuk-empuknya seperti apa ya. Nah, di bagian bawah sini, ini juga ada aluminium grillnya juga ya. Keren banget ya. Dan tuas pembuka pintunya, dia kesannya menyambung ya. Di sini bagian driver, bagian sini bagian penumpang gitu. Keren banget. Terus di sini juga ada auto door ya. Jadi kalau kita mau buka pintu di bagian sini, kita cukup tarik tuas di sini, kemudian untuk tombol bagian sini dia bisa juga dibuka gitu. Oke. Nah, untuk di bagian sini ya, dia itu sudah CCS 2, teman-teman ya. CCS 2. Kemudian kalau kita bisa lihat, nah seperti ini CCS 2. Banyak juga dia bersahabat dengan berbagai di SPKLU seluruh Indonesia. Jadi kalau untuk jarak tempuhnya, dia diklaim dari BYD Denza D9 itu sekitar 520 ya, sesuai dengan klaimnya ya, menurut klaim dari NEDC. Kalau untuk WLTC, dia klaimnya itu sekitar 600 km. Gila ya. Ini mobil bisa ngecas dari Bali sekali ngecas sampai ke Surabaya tuh bisa loh, berani ini mobil. Keren ya. Kemudian kalau untuk DC fast chargingnya itu sekitar 103 kW ya. Jadi kalau Anda yang memiliki mobil seperti ini mau ngecas di rumah ya, kira-kira ngecasnya tuh dari malam sampai pagi sekitar 7 sampai 8 jam. Kalau kalian mau ngecas di SPKLU ngisi dari 10 sampai 80% sekitar kurang lebih 40 menit lah. Mungkin kalau dihajar sampai full, sampai 100%, kurang lebih sekitar 48 sampai 50 menit gitu ya. Oke. Untuk bannya dia pakai ban Michelin ya, ban Michelin E-Primasi. Kemudian untuk ukurannya 235 per 60 R18. Mungkin kalau kita lihat ya, dimensi bannya itu dia udah cakep ya. Kalau misalnya digedein untuk dari ring peleknya, mungkin dia lebih gagah banget ya, seperti merek sebelah gitu. Dia dimensi peleknya sudah bagus, kemudian spoknya tuh banyak sekali, kemudian ada logo Denza-nya di bagian sini. Oke, langsung aja kita lihat ya, bahas di bagian belakangnya seperti apa. Anda penasaran? Saya juga penasaran. Let's go. Oke teman-teman, jadi kita lihat ya, untuk dari desain belakangnya, dimensi ya, dia tuh mirip-mirip kalau sekilas dengan merek sebelah ya, gitu. Kalau bisa dilihat ini keren banget ya, dari lampunya, spoiler, kemudian sampai ke bawah. Ini benar-benar menciri khas banget ya. BYD Denza itu dia punya ciri khas banget untuk yang D9 ini. Dia walau disandingin dengan merek sebelah, ya pasti lebih futuristis, lebih modern dia yang BYD Denza D9 ini. Oke. Untuk spoilernya ya, lihat spoilernya tuh keren banget. Wih, maco banget nih. Terus ada antena shelving di atas tuh, kalau kalian lihat tuh di atas agak jauh ya gitu. Terus lampunya, lampu di spoiler ini dia membentang ya dari kiri ke kanan, panjang banget. Dia sudah full LED teman-teman. Oke, untuk kacanya dia sudah ada rear defogger, tapi belum ada wiper. Oh, wipernya ada di atas tuh, sembunyi. Oh. Kalau dilihat dari sini mungkin nggak ada wipernya teman-teman, tapi kalau kita lihat di bagian sini, ini wipernya sembunyi gitu. Keren. Oke, untuk lampunya itu dia sudah full LED ya, keren banget gitu. Ya, jadi ada aksen-aksen 3D-nya sih kalau dilihat ya,
keren banget dari kiri sampai ke kanan. Kemudian ada tulisan Denza gitu ya. Nah, ini ada tulisan trunk open. Jadi kalau untuk membuka di bagian sini atlasnya. Nah, terus untuk kameranya dia sudah full 360 ya. Dia kameranya di sebelah sini. Kemudian ini dudukan platnya. Nah, berhubung mobil ini kita dikasih pinjam sama BYD Bipo Denpasar. Jadi kalau kalian teman-teman yang ingin mencari mobil BYD ya, kayak di samping saya BYD Denza D9, Anda bisa langsung berkunjung di dealer BYD Bipo Denpasar. Nanti alamatnya saya kasih di deskripsi sini maupun di link deskripsi di bawah. Oke, banyak sekali ya varian-varian mobil yang ada di BYD Bipo Denpasar. Ada BYD Seal, BYD Seal N7, kemudian Dolphin, kemudian ada BYD E3 ya. Banyak banget. Kalau untuk pemesanan langsung bisa hubungi ke nomor di bawah sini. Oke? Ya, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, untuk di bagian bawahnya ya, ini ada emblem Denza D9 ya sebelah kiri. Kemudian untuk sebelah kanannya ada tulisan EV. Sederhana banget ya, simple. Nggak ada embel-embel lain yang begitu rame gitu ya. Kemudian ini bagian bawahnya ya, itu. Ini ada variasi di bagian sini warna hitam, terus ada bagian corner sensornya ada 4. Ya, terus kemudian di sini juga ada lampu yang bisa berfungsi tentunya. Nanti kita coba ya. Nah, sama lampu di bagian sini. Nah, oke teman-teman, langsung aja kita lihat bagasinya seperti apa. Pembukaan pintunya dia sudah ini ya, tailgate ya, elektrik gitu tentunya. Kemudian kalau kita bisa lihat ya, ini bagasinya. Ini luas banget sih gitu ya. Kalau kita bisa lihat nih bagasinya mampu menampung koper medium atau large. Kalau large itu sekitar ya 3-4 buah lah ya. Tapi dalam posisi berdiri ya. Berdiri seperti ini. Kalau ditidurkan mungkin 2 atau 3 gitu. Ini luas banget ya. Kalau untuk kapasitas bagasinya itu dia memiliki sekitar 420-an kalau nggak salah, 420 atau hampir 500 liter ya. Dan ini ya, bagian sini ada beberapa tire repair kit ya. Mobil ini dia belum ada ban serepnya. Kebanyakan mobil listrik itu dia belum ada ban serepnya. Kenapa? Karena sudah dibekali dengan tire repair kit yang sudah lengkap. Ada cairan seperti ini ya. Kemudian ada tekanan ini untuk menyalurkan anginnya juga ya, ada segitiga pengaman. Kemudian juga di sini ada beberapa portable charger ya, portable charger. Portable chargernya yang ini teman-teman, yang seperti ini ya. Tuh lihat tuh, warnanya hitam keren. Ini bisa dipasang di rumah pada saat kita mengecas, mengisi daya listrik di rumah ya. Ini. Dan ini dia itu ada namanya AC Discharge Device Vehicle to Load. Nah, jadi mobil ini dia bisa menyalurkan tenaga listriknya. Kalau misalnya Anda punya rumah mati lampu, mobil ini bisa jadi ini ya, genset ya. Bisa menyuplai listrik ke elektronik Anda gitu. Seperti misalnya mau masak nasi, mau nyetrika gitu ya. Terus kalau misalnya Anda camping ya, di luar aktivitas rumah, Anda bisa pakai fitur yang namanya ini ya, vehicle to load. Ini berguna sekali gitu. Banyak sekali mobil-mobil listrik yang sudah memakai vehicle to load ini. Oke. Jadi untuk ini ya, kita bisa cobain juga untuk daya lipatnya, recliningnya ya. Nah, kalau misalnya dalam kondisi kursi baris ketiga ini dia dilipat, bisa menampung ya sekitar 1.500 liter ya. Wow, ini besar sekali. Dia ada 6 penumpang ya, 6 penumpang untuk bisa daya angkutnya secara maksimal gitu. Dan
ini juga bisa ditarik ya, tarik maju mundur ya, supaya bisa memberikan ruang kelegaan bagasi yang kita inginkan gitu. Oke, di bagian sini ada lightingnya ya. Ini juga ada segitiga pengaman. Kemudian di sini juga ada hook maksimal 3 kilo ya. Oke, langsung kita tarik ya. Tarik seperti ini. Oke. Kemudian tarik seperti ini. Sip. Gitu. Kemudian ada top tether juga ya di sini yang berfungsi. Secara kita harus menutup dan melihatnya lebih dalam lagi seperti apa interiornya di bagian baris ketiga. Teman-teman, jadi sebelum kita lanjut ke interior, kita bahas dulu di bagian kap motor listriknya ya, seperti apa. Langsung kita buka. Wow, ini dia sudah pakai ini ya, pegas ya, seperti ini ya. Keren banget sih mobil ini. Dia sudah ada perdamnya juga, walaupun dia basicnya mobil listrik ya teman-teman. Jadi kalau kita bisa lihat nih layout mesinnya ya, listriknya seperti ini. Peranti-perantinya juga sudah terhubung ke bagian sini. Nah, untuk tenaganya dia memiliki tenaga luar biasa, 308 horsepower, itu setara 230 kW, dan torsinya berapa? Torsinya 380 Newton meter. Nah, mobil ini dia punya motor listrik tunggal yang langsung mengaliri tenaganya ke bagian roda depan karena ini basicnya front wheel drive. Tapi untuk yang masuk ke Indonesia dia hanya 4 wheel drive. Tapi untuk yang di luar negeri dia hadir secara all wheel drive. Oke? Jadi layoutnya seperti ini, ada washer fluid, kemudian juga ada beberapa cairan-cairan yang hadir di sini ya. Beberapa cairan, dan motor listriknya juga di sini ya, mengaliri tenaganya di bagian roda ke depan. Oke? Langsung aja kita bahas di bagian interior baris ketiga. Oke teman-teman, jadi kita sudah ada di bagian baris ketiga ya, atau di row ketiga. Nah, kalau kita duduk di sini, ini pengaturan kursi yang sudah saya atur ya, sesuai dengan tinggi saya 178 cm. Jadi kalau untuk headroom, legroom ya, ini legroomnya tuh sedikit banget, hanya segini ya, gitu. So far so good ya. Untuk mobil MPV premium sekelas ini ya, dia punya baris ketiga tuh yang lumayan baik gitu ya. Kemudian kalau untuk recliningnya kita bisa atur ya, seperti apa. Kemudian coba bisa diatur nggak ya kira-kira. Dia cuma bisa di bagian sini aja, mentok banget gitu. Kalau untuk majuin dia, dia maju mundur, nah seperti ini. Nah, jadi pengaturannya seperti itu teman-teman. Jadi recliningnya dia dapatnya sedikit ya, gitu. Ini coba kalau kita mundurin, nah sama kan di sini. Untuk baris ketiga ini ya, di row ketiga ini dia direkomendasikan untuk hanya 3 penumpang saja karena headrestnya dia ada 3 gitu ya. Untuk anak-anak dia proper banget gitu, sangat direkomendasikan. Kalau untuk orang dewasa mungkin tinggi yang sekitar 150 atau sampai 160 gitu ya, masih bisa gitu ya, masih cukup gitu. Kemudian kalau untuk tinggi di atas 170 atau 180 mungkin tidak direkomendasikan untuk duduk di bagian sini ya teman-teman gitu. Oke, untuk dari headroomnya kita lihat lagi headroom, karena kursinya ini sudah di reclining ya, itu headroom. Oke. Untuk legroomnya masih bisa gitu, masih ada space segini gitu. Terus kemudian kalau di tengah ya, di tengah sini dia ada handrestnya ya. Kemudian dia tidak ada cup holder, dan untuk warnanya dia enak banget kalau dilihat ya. Rasa premiumnya tuh dapat warna coklat ini ya, agak terang. Kemudian untuk headrestnya dia gampang banget ya, adjustable banget tuh. Empuknya lumayan empuk ya, lumayan empuk banget gitu. Kalau untuk diturunkan, disetel seperti ini sangat baik ya untuk di kelasnya. Dia ketebalannya, kualitasnya oke juga gitu. Kemudian juga ada Isofix juga ya untuk anak-anak ya, ada di bagian kiri maupun di bagian kanan. Terus untuk seatbelt dia 3 titik ya.
Kerebahannya tuh sekitar 40-60 ya. 40-60 gitu. Kemudian di bagian sini, bagian kanan maupun kiri dia sama. Ada soundbarnya. Dan kemudian ada 2 cup holder ya. Kiri kanan juga sama. Kemudian ada USB Type-C 2 buah ya. Ini beruntung banget. Jadi kalau untuk penumpang yang bagian row ketiga ini dia nggak saling rebutan, nggak saling berantem ya, karena di masing-masing kanan kirinya sudah ada terdapat USB Type-C teman-teman. Oke. Nah di sini juga di bagian sini ada side pocket juga 3 buah totalnya. Kemudian ada pegangan tangan di bagian belakang ya, kanan kiri juga sama. Dan AC-nya dia sudah double blower sampai ke belakang sini. Gitu. Ini pengaturan ventilasi AC bisa diatur ya, arah hembusannya. Ini kita dapat banget ya. Ini dingin banget nih. Terus samping kanan kiri juga sama ya. Ada lampu juga, lampu penerangan biasa sama lampu untuk membaca gitu. Jadi arahnya bisa diatur ya. Ini bisa diputar-putar. Yang kiri juga sama, bisa diatur ya. Nah, bisa diatur seperti ini. Tuh. Terus kemudian di bagian pilar C-nya ini dia sudah ada airbag ya. Sudah ada airbag teman-teman. Ini ada tulisan airbag. Kanan, kiri juga sudah ada airbag juga. Ini untuk sistem keamanannya sangat lengkap di mobil premium sekelas ini. Langsung aja kita bahas di bagian baris kedua. Oke teman-teman, jadi kita sudah berada di baris kedua ya. Ini enak banget. Ini kasta tertinggi, posisi kasta tertinggi yang orang-orang bisa nikmati ya. Jadi untuk berada di posisi kedua ini banyak sekali yang bisa kita bahas ya. Terutama posisi duduknya, kemudian kualitas dari tempat duduknya. Kemudian juga ada ini ya, bagian pengaturan di kursinya. Ini bisa terhubung antara satu dengan yang lainnya. Oke, lanjut ya. Untuk ini ya, pengaturan kursinya, ini dia sudah elektrik ya, sudah maju mundur secara elektrik nih. Nah, tuh, keren kan? Tuh, ini pun lebih mewah dari merek sebelah gitu. Kenapa? Karena dia memang sudah canggih banget, modern banget ya di kelasnya. Dan untuk headrestnya ya, headrestnya dia empuk, headrestnya. Kemudian untuk handrestnya juga dia benar-benar solid banget, dia empuk ya, empuk banget. Kemudian untuk dari bahannya dulu, bahannya kualitasnya nih tebal banget nih, seperti mirip-mirip kursi pijat yang ada di mall-mall gitu. Dan kalau untuk ini ya, bantalannya ini dia bisa di setel ya, bagian sini, ini bisa di setel, coba ya. Nah, bagian sini, ini bisa di tekuk gini, kayak di pesawat business class atau first class gitu ya. Nih, seperti ini. Itu kalau kita tiduran ya, ini misalnya seperti ini. Nah, ya, nah ini kan sudah lekuk nih. Jadi kalau mau tidur tuh nggak usah gini-gini, nggak perlu nggak perlu jatuh, gitu, nggak perlu. Jadi tinggal ditekuk seperti ini ya, enak banget nih gitu. Jadi bisa menahan lah kepala kita supaya, jadi kalau misalnya mau tidur gini, kiri kanan gitu, dia ada penahannya gitu. Oke. Nah, untuk dari kualitasnya, keempukannya ini benar-benar empuk banget ya teman-teman ya. Cara kayak kursi pijat yang ada di mall, orang-orang bilang gitu ya. Terus untuk materialnya dia ada napa leathernya juga ya. Itu ada guratan-guratan jahitannya. Nah, jahitannya ini dia jahitan asli nih teman-teman gitu ya. Kemudian headrestnya ini juga bisa diatur ya. Itu diaturnya. Nah, diatur naik turun seperti ini, ada tombolnya di bagian kiri ya. Terus di sini juga ada di bagian kursi driver maupun penumpang yang ada di sebelah kiri. Ini tuh ada mejanya. Tuh, keren kan? Tuh. Kokoh banget nih. Nah, kan solid banget. Dia tuh mejanya mirip-mirip desainnya seperti Ion Hypetech HT gitu ya. Kiri, kanan juga ada. Nah, ini sebelah kanan tuh dia fungsinya ada cup holdernya, kemudian di bagian sini dia bisa naruh HP ya, gitu. Kita bisa makan juga di bagian sini. Terus untuk kerja ya, taruh laptop atau taruh tab juga bisa di sini, gitu. Dia solid banget teman-teman ya, keren banget. Bahannya benar-benar futuristis banget ya. Oke, bisa dilipat seperti ini, praktis penyimpanannya. Klik. Nah, kemudian di sini juga ada side pocketnya ya. Nah, ini bagian sini kalau bisa
kita mau simpen buku atau selebaran-selebaran, bagian sini bisa gitu. Terus ada pegangan tangannya di sini juga, di kanan bagian sini juga ada. Kemudian ada red light-nya juga. Ini arah hembusannya, ventilasi AC-nya juga ada. Dia sudah full LED lampunya. Kemudian di sini juga ada, kalau kita mau lebih privacy lagi ya, ada curtain back-nya ya, bisa disangkutin lagi. Jadi kalau untuk dari luar dia ngelihat tuh nggak bisa gitu. Kalau kita dari dalam ngelihat keluar bisa gitu. Tapi samar-samar sih. Ini menjaga privasi kita lebih aman lagi teman-teman gitu ya. Ini ada tirainya. Kemudian nah, untuk soundnya, dia soundnya juga sudah pakai sound yang premium, namanya Dan Audio. Banyak beberapa mobil BYD yang lainnya itu dia sudah pakai sound merek Dan Audio. Nanti kita coba juga ya suara soundnya seperti apa. Di sini juga ada pegangan tangannya, ada hooknya juga di bagian kanan kiri. Ya ini solid banget, keren banget. Sekarang mobil-mobil Tiongkok itu dia sudah memberikan kualitas yang baik banget gitu ya. Dia sudah solid, kemudian nggak ada goyang-goyangannya sedikit gitu. Untuk di pilar B dia sudah ada airbagnya gitu. Airbag bagian sini ya, kanan kiri, cakep banget sih mobil ini ya gitu. Terus apa lagi? Ya, ini di bagian kursi bagian penumpang sebelah kanan, ini juga ada meja ya. Wah, meja nih. Ada meja kecil ya. Mungkin kalau misalnya kita nggak mau akses ke belakang, mejanya juga bisa kita berdiriin gitu. Ada 2 cup holder ya. Mungkin kita bisa taruh HP juga di sini ya. Ini keren banget sih. Ini bisa diturunin juga. Itu praktis, penyimpanannya simple gitu ya. Dan kemudian ada yang lebih istimewa ya. Kalau kalian mau beli es krim ya, di sini juga ada kulkasnya teman-teman ya. Kulkasnya nih di sini nih. Bukanya nih. Nih. Wih, ada ininya, ada air mineralnya nih. Wih, beneran dingin loh. Iya, beneran dingin nih. Wah, ada kulkasnya nih. Wih, dingin banget di sini nih. Oh iya ya. Wah. Ini ukuran sekitar 330 teman-teman. 330 ya, bisa nyimpan bagian sini. Wah, enak nih. Kita mungkin bisa buka bisnis ya. Es potong gitu ya. Jualan di sini, es potong, es potong, es potong gitu ya. Enak nih. Dia untuk suhunya bisa diatur ya. Sampai minus 6 derajat. Wih ya, dingin banget nih tangannya. Bahkan katanya kalau nyimpan air di sini ya, dia tuh bisa sampai beku teman-teman gitu. Dia bisa dingin, bisa panas juga. Panasnya sampai 50 derajat Celcius. Langsung hangat loh teman-teman. Keren nih. Wah, ini Autolaris nih teman-teman. Mobil secanggih ini ya. MPV premium. Wah, ini benar-benar bisa nih. Keren. Langsung kalau kita tutup, nah tombolnya seperti ini. Dia ada satisfying-nya gitu ya. Jadi kalau untuk buka tutup tuh ada apa? Soft openingnya gitu. Enak banget. Terus untuk cup holdernya di bagian sini ya. Cup holdernya nih. Kita nggak di-endorse nih ya, nggak di-endorse ya. Nah, nih. Ada 2 cup holder sini. Oke. Terus apa lagi? Kalau kita ini ya, apa namanya? Untuk bagian sini. Nah, ini tuh dia ada pengaturannya ya, ada music, ada seats gitu, ada AC, light, fridge, kemudian ada sunroof, setting, lock juga banyak sekali ya pengaturannya. Jadi untuk apa namanya, seat dulu deh, seat dulu posisi 1 seperti ini. Oke. Maaf ya, ini agak panjang karena fitur-fiturnya melimpah ruah nih bagian sini. Oh, posisi 1 seperti ini. Oke, posisi 2 seperti ini. Oke, saya relax saja ngikutin arah dari ini. Oh, otomannya juga naik nih. Ini otomannya naik nih. Zero gravity. Jangan-jangan zero gravity nanti saya dibanting lagi sama kursinya ya. Zero gravity-nya cuma gitu aja. Oh, ini ada boskinya juga. Oh, oke. Posisi 1 deh. Oh, oke. Posisi 1 seperti ini. Oke.
Oke, smooth banget nih. Oke. Jadi posisi satu seperti ini ya teman-teman, gitu. Ya, sosok lah, gitu. Oke, kita untuk mundurin dulu. Ya, ternyata kursi ini bisa massage loh teman-teman. Nah, massage on ya. Ya gerak-gerak deh. Enak sekali nih. Di bagian sini nih teman-teman, bagian sini, bagian bawah. Enak banget. Enak banget nih. Ya loh, bisa massage juga loh teman-teman. Bisa off dulu. Nah, kemudian ada pengaturan adjustnya, ventilasinya, dia bisa panas bisa dingin. Ini dingin banget. Enak banget nih. Ini kalau yang punya mobil kayak gini nggak mau keluar nih, nginep di mobil lain kali nih. Ini dinginnya agak diturunin. Ini nggak begitu dingin. Oke. Nice. Terus ada AC-nya, pengaturan AC dia bisa dikontrol lewat sini ya, bagian sini. Nah, terus kalau misalnya ini ya, kalau penumpang di bagian sini itu dia bisa mundurin kursi yang ada di bagian sini teman-teman. Gitu. Ini kita harus pelajarin nih teman-teman. Nah, di sini juga istimewanya kita bisa ngidupin ini ya, lampu secara keseluruhan, all on, all off. Mau lihat ya? Set. Wih. 1, 2, 3. Set. Wah, keren banget tuh teman-teman. Lagi. Enak banget nih. Set. Bisa ngidupin di bagian depan aja. Tuh. Keren sekali. Bagian kiri. Bagian kanan. Enak nih. Dia layar sentuhnya soft touch, touch screen-nya itu ya enak banget. Jadi sekali sentuh, wah ini keren sih ya. Ambient slide itu bisa kita atur ya. Ini warnanya apa ya? Warna hijau ya. Kita atur jadi warna biru. Nah, jadi warna biru nih. Mungkin kalau di kamera nggak kelihatan, kalau di sini kita kelihatan nih. Warna biru. Ada wheel, ada front, ada rear, ada steering. Banyak banget nih gitu. Bisa diatur di bagian sini nih. Ini warna biru ya. Kalau kita mau warna merah, dia warna merah tuh. Nah, kan warna merah. Warna biru lagi. Nah, warna biru langit aja. Biru langit. Tuh. Keren nih, keren. Ada apa lagi ya? Ada fridge-nya juga. Nah, untuk ngatur dingin dan panasnya di bagian penyimpanan sini kayak kulkas tadi loh teman-teman ya. Ini minimal -6 derajat gitu. Ada disinfection-nya juga, ada power off memory, ada apa lagi tuh, ada delay power off, bisa diatur 1 jam, 1 sampai, banyak banget nih gitu. Oke, ada refrigerator door switch. Oke, keren banget nih. Nah, untuk sunroof juga bisa ditutup di bagian sini gitu. Nih, bagian sini. Tuh. Set. Mau tutup seperti ini, setengah aja bisa. Wih, cakep teman-teman. Kita buka lagi. Tuh, keren. Semua bisa dioperasikan di layar bagian sini. Layar penumpang di bagian kiri, kanan juga bisa. Tuh, oke. Settingnya apa aja? Ada lock screen time. Udah, itu aja. Oke. Ini nyaman banget sih. Mending jadi penumpang daripada jadi supir gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja. Nah, nggak ketinggalan lagi sedikit teman-teman. Ini kalau kita mau ngecas ya, ini ngecasnya ini dia sudah wireless charging ya, di kanan bagian sini sama di kiri bagian sini. Ini HP saya nih, ini HP saya ya. Ini taruh di sini ya kan, taruh di sini, tinggal cekrek gitu aja. Ada indikator baterai yang sedang mengisi di bagian layar sini. Ini kelihatan banget nih. Dia sedang ngisi itu. Isi itu. Keren kan? Waduh, enak banget nih punya mobil kayak gini nih. Tuh. Brightness-nya bisa diatur ya, seberapa kecerahannya gitu. Kalau saya sih menurut saya ya seperti gini. Nah, keren tuh. Oke. Udah gitu aja teman-teman. Langsung aja kita bahas di bagian baris pertama. Oke teman-teman, jadi kita masuk di bagian baris pertama ya. Ini kursinya juga sama yang di baris kedua ya teman-teman. Ini bisa di reclining secara elektrik ya, maju mundur elektrik, recliningnya elektrik juga. Nah,
Oke, untuk kursinya dia memang sama empuknya dengan di belakang ya, kualitasnya sama, warna coklat agak terang ya, sampai ke bagian konsol tengahnya sini. Tuh. Untuk ini ya headroom ya, masih ada space. Kemudian untuk ini ya dashboardnya, ini empuk, ada empuk-empuknya, ada bagian keras, ada soft touch-nya juga. Ini bagian sini. Kemudian ini dashboardnya luas banget ya, jauh banget nih. Terus kemudian untuk pengaturan setir, kita lihat apakah dia sudah teleskopik dan tilting ya. Tilting dan teleskopik. Teleskopiknya jauh banget nih teman-teman ya. Sampai segini. Nah, cukup seperti ini. Oke, untuk setirnya dia ada 2 spoke ya. Ada flat bottom di bagian sini, kemudian ada urusan instrumen cluster di bagian sini ya, teman-teman. Bagian sini. Oh, sorry. Instrumen clusternya dia pindah ya. Bukan pindah sih, memang dari sananya sebelah kiri, untuk infotainment multimedia sebelah kanan gitu. Kalau mobil-mobil lainnya tuh dia kebalik gitu ya. Terus ada logo Denza ya. Untuk suara klaksonnya, apakah dia sudah berwibawa? Wis, sudah berwibawa nih. Benar-benar canggih. Ada airbagnya juga di sini. Kemudian di bagian dashboard juga sudah ada airbag, dan di bagian pilar A-nya dia sudah ada airbag 2 kanan dan kiri. Total airbagnya mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya, 8 kurang lebih gitu. Sampai ke belakang, sampai ke pilar C. Kemudian untuk pengaturan lampu dia sudah auto ya, sudah auto ya. Nah, lampu jauhnya tuh sudah auto juga, sudah LED fullnya. Kemudian untuk pengaturan wiper dan kawan-kawannya juga di bagian kiri sini ya. Terus untuk door trimnya dia ada soft touch-nya, ada wood panelnya juga. Ini ciri khas banget. Terus soundnya juga dia sudah pakai sound dan audio premium. Kemudian untuk bahannya juga soft touch di bagian sini. Ada pengaturan untuk pelipatan spionnya, door lock-nya ya. Untuk power window juga lengkap di sini ya, untuk door lock-nya dan unlock door-nya juga ya. Kemudian ada bagian untuk pegangan tangan di sini pada saat kita membuka dan menutup pintu ya. Untuk bukan pintunya dia suaranya plok gitu ya, empuk banget. Ada cup holder ya, satu aja di bagian sini untuk tempat penyimpanan, dan konsol di bagian tengah dia sudah ada wireless charging di bagian sini. Wireless charging dia berfungsi dengan baik ya. Kemudian kalau untuk tuas transmisinya dia kayak ala-ala ini ya, apa namanya, ala-ala kristal gitu ya, berlian-berlian gitu. Ada tulisan R&D, kemudian ada tombol parking brake-nya dia sudah elektrik, dan kemudian untuk tombol lampu hazard ya, lampu hazard di bagian sini. Untuk bagian sebelah kiri dia ini ya, untuk buka apa, pintu ya, pintu sebelah kiri. Nah, tuh sebelah kiri. Nah, kita tutup lagi. Nah, ini urusan supir nih teman-teman. Bagian kiri, bagian kanan juga bisa ya, bisa juga. Coba nanti dikira gimmick lagi. Nah, tutup lagi. Nah, enak nih itu. Jadi yang jadi supir tuh harus hafal letak-letaknya, tombol-tombolnya di mana gitu ya. Ada auto, ada on off untuk fan-nya, ada pengaturan fan-nya, arah hembusannya juga. Kemudian tombol-tombol di sini juga ada start stop engine button. Walaupun dia mobil listrik, dia masih ada menggunakan tombol start stop engine button. Kemudian untuk A-nya ini dia sudah ada parking brake system, kemudian sudah ada mode-modenya. Dia mode-modenya ada eco, ada normal, ada sport, ada 3 mode saja ya teman-teman. Kemudian untuk bagian sini ini dia, oh ini bagian instrumen cluster, ada standar dan ada high gitu. Oke, ada hill descent control juga ya teman-teman. Oke, sip. Ada traction control juga ya teman-teman. Dan kemudian di sini juga ada 2 cup holder ya teman-teman, bisa disimpan seperti ini. Warnanya dia piano black ya teman-teman, piano black. Kemudian kalau bisa kita lihat bagian konsol tengahnya dia nggak begitu dalam, karena di bagian bawahnya ini dia ada kulkas yang tadi kita lihat tuh teman-teman. Oke, ini ada rubbernya, keren sekali. Kemudian kuncinya nih dia, kita lihat dulu kuncinya seperti apa. Saya penasaran juga nih sama kuncinya.
Nah, kuncinya ini seperti ini teman-teman. Kita buka aja. Nah, nih kuncinya tuh unik banget teman-teman ya. Bobotnya nggak begitu berat. Terus di belakangnya ada logo Denza. Ini ada bagian untuk buka tutupnya, unlock sama unlocknya. Kemudian untuk buka bagasi ya, pencet 2 kali. Tutupnya juga sama. Untuk ngidupin juga sama ya di bagian sini, di bagian remote smart key-nya gitu. Oke. Terus ada apa lagi ya? Nah, untuk layarnya, dia layarnya belum bisa vertikal horizontal seperti BYD Seal atau BYD Seal Lion, tapi dia layarnya dia sudah seperti ini. Jadi untuk touchscreen-nya ya, touchscreen-nya tuh seperti ini. Ini smooth banget ya, banyak sekali nih yang bisa kita ulik. Tuh ada Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian ada AC, album, FVM, ada BYD Assistant, kemudian ada apa lagi tuh? Data monitor, file manager, media center, my car, kemudian navigasi, phone, setting, smart charging, Spotify juga ada. Lengkap banget nih teman-teman. Ya. Oh, temanya bisa diganti-ganti gitu. Dan AC-nya juga di sini ya, pengaturan AC dia bisa dual zone ya. Arah hembusannya bisa kanan kiri berbeda ya. Karena ini bisa disetting ya, bisa 18 di sebelah kiri, 21 di sebelah kanan gitu. Fan-nya juga bisa diatur ya. Fan-nya juga. Kemudian untuk ininya audio, display, version, sistem, aplikasi ya. Oke, nanti kita bahas. Oke. Nah, untuk kisi-kisi AC-nya seperti ini ya. Di sini ada ambient light-nya warna biru, ini piano black-nya warna hitam, dan lacinya belum soft opening, dia masih pembukaan biasa. Ada aksen blue drew-nya seperti ini solid banget sih. Ada aparnya juga, kemudian ada ini tas P3K gitu ya. Nah, kemudian ada konsol penyimpanan di bagian sini teman-teman ya. Ada soket 12 volt dan ada USB Type A dan Type C gitu. Ini luas banget. Kalau misalnya kita bawa nas seperti ini, kita taruh di bagian sini, ini kepraktisannya dapat banget teman-teman ya. Ini kualitasnya nggak goyang-goyang ya, solid. Kemudian layarnya juga solid banget ya, nggak goyang-goyang. Kemudian juga sun visornya dia sudah ada lampu full LED ya, kanan kiri juga ada. Oke. Nah, ini spion di bagian tengah dia masih day and night ya, masih day and night. Nah, belum elektrokromatik, kemudian dia frameless. Di sini juga ada bagian radarnya ya. ADAS-nya dia sudah ada ADAS, adaptive cruise control, lane keeping assist, sama lane departure warning dan kawan-kawannya. Kemudian di sini juga ada bagian ini tempat menyimpan kacamata ya di sini. Terus lampu LED sudah ada di sini ya. Kemudian untuk tombol membuka panoramic sunroof dan sunroofnya juga teman-teman. Gitu. Oke, kurang lebih itu aja. Oke teman-teman, jadi kita bawa BYD Denza D9 ya. Ini full EV teman-teman ya, full EV. Jadi untuk pertama kalinya saya mencoba dari BYD Denza D9 ini, dia handlingnya tuh sangat benar-benar empuk ya. Terbukti empuknya. Jadi kalau dibawa ke jalan yang bergelombang gitu ya, handlingnya tuh smooth banget teman-teman. Jadi dengan panjang yang dimiliki 5,2 meter ini sangat terbukti ya, dia handlingnya, suspensinya, kemudian rasa berkendaranya itu kita dapatkan nyaman sekali teman-teman gitu. Jadi untuk kabinnya dia kedap banget ya sama suara-suara dari luar. Kalau bisa sih dibilang ini kabin mobil yang mungkin dibilang kekedapannya luar biasa gitu. Jadi visibilitasnya ini benar-benar luas banget ya gitu. Jadi kalau kita lihat di sisi kiri kanan itu semuanya dapat gitu, semuanya dapat. Kemudian untuk dari fitur-fitur juga kita tadi sudah
bisa expose ya, bisa explore juga semuanya, baik itu sistem ADAS-nya ya, adaptive cruise control juga nanti kita sudah ulik juga. Ini kita lewatin polisi tidur teman-teman, tuh empuk banget ya. Wis, ini handlingnya ya, suspensinya nih enak banget. Jadi bantingannya tuh, aduh, pokoknya nggak ada yang bisa menandingi lah daripada mobil-mobil yang lain gitu. Ini jujur memang mobil yang surprisingly cocok untuk keluarga ya, yang menampung banyak anggota keluarga ya, karena mobil ini bisa diisi dengan total 6 penumpang ya, 2 plus 2 plus 3 gitu. Jadi 6 bisa, 7 juga bisa gitu. Kemudian untuk dashboard ya, dashboardnya ini lebar sekali teman-teman, lebar gitu ya. Kemudian kalau saya bilang dengan posisi postur tubuh saya yang 178 cm, jadi kap mesin itu masih kelihatan sedikit aja, tapi nggak sampai ujung banget ya teman-teman gitu, hanya cuma di bagian depan sini aja gitu. Nah, terus kita masuk ke jalan raya yang agak ramai ya. Kita akan melewati di jalan bypass ya. Ini bypass kargo yang terbilang cukup crowded ya. Mau dibawa ke medan yang seramai apapun, ini mobil cocok ya, cocok banget gitu. Oke. Nah, nanti kita bisa juga ngerasain untuk radius putarnya ya, karena radius putar dari mobil ini yang diklaim dari BYD Denza D9 itu kira-kira sekitar 5 meter ya untuk radius putarnya, itu lumayan besar sekali gitu. Nanti kita lihat. Nah, jadi kalau untuk mobil ini dia memiliki beberapa varian warna. Ada warna putih, ada warna grey, kemudian ada warna blue dan warna hitam gitu. Itu warna-warna yang sangat familiar dengan Anda. Jadi kalau untuk saya ya, yang lebih prefer itu ya warna yang seperti ini, warna putih, kemudian warna hitam gitu ya. Warna-warna yang identik banyak orang cari gitu. Kalau untuk warna abu-abu bisa juga gitu ya. Pas juga dengan warna-warna yang kalian misalnya mau cari warna yang jarang gitu ya, warna biru gitu. Itu keren sekali warna biru ya teman-teman. Tuh. Kalau untuk harga, ini udah masuk di Bali ya. Harga outrider Balinya itu sekitar 969 juta rupiah. Ini kita dapat dengan harga yang terjangkau, dengan fitur-fitur mewah, lengkap di kelasnya. Mobil ini sih benar-benar wah, luar biasa. Ini dengan harga segitu ya bisa dikatakan cocok lah, pantas kita mendapatkan dengan kualitas yang luar biasa dengan harga yang terjangkau teman-teman. Jadi kalau Anda yang sedang menonton, baik itu di Bali khususnya maupun yang di luar Bali, bisa silakan mampir langsung ke BYD Bipo Denpasar. Untuk alamat yang bisa saya cantumkan di bawah sini ya. Anda bisa juga nanti melihatnya di bagian deskripsi bawah. Untuk sales konsultan ya, nanti kita kasih juga nomornya di bawah sini. Anda bisa langsung kontak ya. Nanti Anda bisa tanya langsung untuk lebih lanjutnya seperti apa mengenai produk-produk BYD ya, maupun Denza juga. Untuk di BYD Denpasar ini juga tersedia beberapa unit mobil ya, yaitu diantaranya ada BYD Seal, ada BYD Seal N7, kemudian ada Atto 3, Dolphin ya, dan terutama ini Denza yang saya bawa, Denza D9 gitu. Ini benar-benar, waduh, surprisingly mobil ini benar-benar, wah ini calon laku keras nih nanti. Saya yakin pasti ini bakal bertebaran di mana-mana gitu. Entah mungkin di Bali kebanyakan ya. Katanya sih ya, katanya gitu. Ini mobil akan menggeser dengan merek sebelah gitu. Ya mungkin pilihan para konsumen ya tidak bisa dipungkiri ya. Kalau misalnya
Anda yang sudah menonton mau mengambil unit ini untuk menggantikan rivalnya, bisa saja gitu. Karena memang sejatinya mobil ini ya cocok untuk di dalam kota maupun di luar kota. Oh ya, mengenai kapasitas baterai ini yang dimiliki dari BYD Denza D9 itu sekitar 103,36 kW ya. Untuk jarak tempuh ya antara 520 sampai 600 km. Itu menurut klaim dari NEDC atau WLTP. Wow, ini keren sekali, benar-benar luar biasa. Dengan jarak tempuh 600 km ya menurut saya itu sangat cukup ya. Mungkin dari Bali sampai Surabaya bisa. Ini pasti bisa teman-teman gitu. Jadi benar-benar wah, ini luar biasa nih. Kalau ngecas sih ya nggak harus worry banget ya. Aduh, nanti nyampe nggak ya sampai tujuan? Ya itu harus bisa dibuktikan melalui Anda nanti ketika Anda memiliki BYD Denza D9 gitu. Nah, untuk suara klakson ya, apakah kita bisa mendengar apakah mobil ini sudah berwibawa ya? Mengenai suara klakson, kita coba dengar. Wih, ini memang benar-benar mewah ya, mewah berkelas. Kalau sudah MPV seperti ini ya, yang premium, suara klaksonnya sudah seperti itu suaranya. Wah, auto minggir semua. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman. Nah tadi kita sudah nyobain BYD Denza D9 ini. Mobil ini benar-benar epic banget, cakep banget ya. Masalah semuanya yang tadi kita lihat dan rasakan, impresi berkendaranya, segala fitur-fiturnya, bantingannya, suspensinya. Mobil ini adalah mobil MPV premium yang menawarkan segala fitur, kemewahan, kecanggihan, modernnya ya, dan desainnya yang looks-nya benar-benar cakep. Oke, jadi apakah mobil ini patut untuk Anda pertimbangkan? Nah, langsung saja Anda bisa melakukan test drive terlebih dahulu untuk bisa mempertimbangkan mobil ini. Dan kalau Anda ingin memiliki unit dari BYD Denza D9 ini ya, atau D9 ini, langsung aja bisa kunjungi ke BYD Bipo Denpasar, alamatnya di bawah sini ya. Untuk nomor sales konsultan nanti juga kita akan berikan buat Anda di bawah sini. Oke teman-teman, itu aja, sekian, terima kasih yang sudah menonton untuk hari ini ya. Jangan lupa bila Anda belum berlangganan di YouTube channel kami, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi video review menarik dari kita. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Ya, sampai jumpa di video menarik di review kita selanjutnya. Bye-bye.